Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Zuni Baroka SAMCom PhD CA selaku dosen pembimbing saya, dan juga Bapak Ibu dosen penguji serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Laila Oceana Fitria Azizah akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Representasi Wanita dalam Dewan Direksi, Model Intelektual dan Kinerja Perusahaan. Latar belakang penelitian, Good Corporate Governance adalah sistem kontrol manajemen yang bertujuan untuk maksimalisasi nilai perusahaan. Pihak utama Good Corporate Governance antara lain pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Tindakan yang dilakukan dewan direksi berkaitan dengan struktur dewan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Pada tahun 2014, OJK mengeluarkan roadmap tata kelola perusahaan Indonesia. Salah satunya berisikan peran dan tanggung jawab dewan perusahaan. Pada era globalisasi, investor ini menuntut peran dan tanggung jawab dewan perusahaan untuk memenuhi harapannya. Salah satunya, investor memperhatikan komposisi dewan perusahaan yang beragam. Dewan perusahaan yang beragam ini menandakan bahwa keputusan dapat diambil dari berbagai sudut pandang. Menurut Konyonhe tahun 2017, dewan perusahaan yang beragam dapat diukur menggunakan kriteria keberagaman gender, salah satunya yaitu adanya representasi wanita dalam dewan direksi. Representasi wanita dalam dewan direksi memberikan tanda bahwa perusahaan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang. Hal ini didukung oleh survei yang dipublikasikan pada laporan Women in Business tahun 2020, yaitu Indonesia menduduki urutan keempat dengan representasi wanita di posisi manajemen senior paling banyak, yaitu 37%. Selain itu juga adanya representasi wanita ini mampu meningkatkan kinerja perusahaan yang didukung oleh penelitian Desfox and Devillar tahun 2008 yang menyatakan bahwa wanita dalam top manajemen dapat meningkatkan return on equity sebesar 10%, pendapatan operasional 48%, dan pertumbuhan harga saham 1,7 kali dari rata-rata industri. Kemudian juga representasi wanita didukung oleh penelitian psikologi oleh Penny tahun 2014 dan juga Wille et al. Tahun 2018. Penelitian yang mendukung representasi wanita dalam dewan direksi ini meningkatkan kinerja perusahaan, yaitu ada beberapa, yaitu Konyon dan He tahun 2017, Erhard et al. 2003, kemudian dari Van den Over dan Behrens tahun 2020, McGuinness tahun 2017, dan kemudian ada penelitian lain juga yang tidak mendukung atau adanya representasi wanita ini tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan atau akan menurunkan kinerja perusahaan, yaitu menurut Elwood dan Gracia Lacal tahun 2015, Lam et al., Mustafa et al. Tahun 2020. Mayoritas penelitian menjelaskan dampak dari representasi wanita dalam dewan direksi terhadap kinerja perusahaan dengan memanfaatkan rasio akuntansi berbasis aset berwujud, tetapi mengabaikan pentingnya aset tidak berwujud seperti modal intelektual. IC mempunyai nilai penting bagi perusahaan yang dikenal sebagai aset tidak berwujud yang sesuai dengan pengetahuan yang menciptakan nilai bagi suatu perusahaan, meliputi proses inovasi, klien, jaringan, sumber daya manusia, pengetahuan, dan pengalaman. Menurut penelitian Ferreira tahun 2014, peran dewan direksi diperlukan perusahaan sebagai sumber daya penting untuk melakukan koneksi ke pihak independen, yaitu regulator, pemasok, dan lain-lain. Salah satunya terdapat representasi wanita dalam dewan direksi. Secara perspektif praktis, representasi wanita dalam dewan direksi memberikan manfaat potensial. Manfaat potensial dianggap sebagai modal intelektual yang menghasilkan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dibandingkan dengan sumber daya keuangan. Kemudian, penelitian terkait tata kelola perusahaan secara umum dan representasi wanita dalam dewan direksi secara khusus dengan modal intelektual ini sebagai contoh penelitian oleh Serbioni dan Porbonetti 2007, Hidalgo et al. 2011, Ho and Williams 2003, Tejedo Romero et al. 2017, Ubaida et al. 2019. Kemudian, Sazat et al. 2019 merangkum penelitian tentang topik ini
dan menemukan sebuah kekosongan dalam literatur, yaitu belum adanya pengujian pengaruh langsung dan tidak langsung atas penelitian terkait modal intelektual dengan adanya representasi wanita dalam dewan direksi terhadap kinerja perusahaan, serta hasil penelitian yang masih belum konsisten pada hubungan representasi wanita dalam dewan direksi dan kinerja perusahaan. Untuk rumusan masalah penelitian, penelitian topik ini bermula pada pengujian pengaruh representasi wanita dalam dewan direksi terhadap kinerja perusahaan. Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa representasi wanita dalam dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Namun ada beberapa penelitian lain juga yang menyebutkan bahwa representasi wanita ini tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan atau akan menurunkan kinerja perusahaan. Mayoritas penelitian yang telah disebutkan itu menjelaskan dampak dari representasi wanita dalam dewan direksi terhadap kinerja perusahaan dengan memanfaatkan rasio akuntansi berbasis aset berwujud tetapi mengabaikan aset tidak berwujud. Shahzad et al. Tahun 2019 merangkum penelitian tentang topik ini dan menemukan sebuah kekosongan literatur, yaitu belum adanya pengujian pengaruh langsung dan tidak langsung atas penelitian terkait modal intelektual dengan adanya representasi wanita dalam dewan direksi terhadap kinerja perusahaan. Menurut Ferreira tahun 2014, representasi wanita dalam dewan direksi memberikan beberapa manfaat potensial yang tercermin dalam modal intelektual, yang mana akan meningkatkan kinerja perusahaan. Sehingga penelitian ini berusaha membuktikan peran modal intelektual sebagai mediator terhadap hubungan representasi wanita dalam dewan direksi dan kinerja perusahaan. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada hubungan langsung dan belum ditemukan penelitian tentang hubungan tidak langsung antara peran modal intelektual dan kinerja perusahaan. Penelitian-penelitian ini yaitu Ho dan Williams tahun 2003, Shahzad et al. Tahun 2019, dan Tejedo Romero et al. Tahun 2017. Untuk pertanyaan penelitian, yang pertama adalah apakah representasi wanita dalam dewan direksi berpengaruh terhadap modal intelektual? Yang kedua, apakah modal intelektual berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? Yang ketiga, apakah representasi wanita dalam dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? Dan yang keempat adalah apakah modal intelektual memediasi pengaruh representasi wanita dalam dewan direksi terhadap kinerja perusahaan? Dan berikut juga ada tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk mendapatkan bukti empiris mengenai hubungan representasi wanita dalam dewan direksi dan modal intelektual. Yang selanjutnya untuk mendapatkan bukti empiris mengenai hubungan antara modal intelektual dan kinerja perusahaan. Dan yang ketiga adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai representasi wanita dalam dewan direksi dan kinerja perusahaan. Dan yang terakhir adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai hubungan representasi wanita dalam dewan direksi, modal intelektual, dan kinerja perusahaan. Motivasi penelitian. Penelitian ini melihat ketidakkonsistenan hasil penelitian. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa representasi wanita dalam dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Tetapi penelitian lain menemukan bahwa representasi wanita dalam dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Ini menurut penelitian dari Elwood dan Gracia tahun 2015, Lam et al. 2013, dan Mustafa et al. 2020. Penelitian terkait tata kelola perusahaan secara umum dan representasi wanita dalam dewan direksi secara khusus dengan modal intelektual, seperti pada penelitian Serbioni, Hidalgo, Ho and Williams, Tejedo Romero, dan Zubaida et al. Perlu diketahui bahwa penelitian tentang tata kelola perusahaan dan modal intelektual secara umum serta representasi wanita dalam dewan direksi secara khusus agak terbatas. Penelitian pertama yang mendokumentasikan hubungan antara modal intelektual dan kinerja keuangan dilakukan oleh Ho dan William tahun 2003, dan setelah itu beberapa penelitian telah mendokumentasikan hubungan modal intelektual dan kinerja perusahaan.
seperti Abidin et al. Dan Zubaida et al. Penelitian tersebut mengabaikan aspek representasi wanita dalam dewan direksi. Untuk kontribusi penelitian ada 3. Yang pertama adalah kontribusi praktis, di mana penelitian ini diharapkan mampu memberikan pertimbangan terkait peningkatan kinerja keuangan perusahaan dengan memperhatikan keberagaman dewan direksi dalam mekanisme tata kelola perusahaan. Selain itu, perusahaan juga diharapkan mempertimbangkan aspek intelektual kapital dalam kinerjanya sehingga akan mewujudkan keunggulan kompetitif di antara para pesaingan. Kemudian untuk kontribusi teoritis, penelitian ini melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yang secara umum membahas kinerja perusahaan yang mengabaikan aspek modal intelektual. Penelitian ini memperluas penggunaan teori resource dependency theory dan teori resource based theory untuk menjelaskan strategi internal dan eksternal perusahaan dalam mewujudkan keunggulan kompetitifnya. Dan yang terakhir adalah kontribusi kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan regulator untuk perumusan peraturan. Selain itu juga penelitian ini sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dalam keputusan terkait perlakuan terhadap modal intelektual. Untuk selanjutnya adalah landasan teori. Penelitian ini menggunakan 2 landasan teori. Yang pertama adalah resource dependency theory dan yang kedua adalah resource based theory. Untuk resource dependency theory, Piver dan Salancik tahun 1978 menyatakan bahwa diperlukannya environmental linkage antara perusahaan dan sumber daya eksternal. Dalam hal ini, dewan direksi merupakan sumber daya penghubung antara perusahaan dengan faktor eksternal agar perusahaan dapat berkelanjutan. Yang kedua adalah resource based theory. Menurut resource based theory atau RBT, kemampuan dalam mengelola dan menggunakan sumber dayanya dengan baik dapat menciptakan keunggulan kompetitif sehingga dapat menciptakan nilai bagi perusahaan. RBT menjelaskan bahwa penciptaan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan berhubungan sangat erat dengan kemampuan perusahaan untuk memelihara alat sumber daya bernilai, langka, dan tidak tergantikan, serta mengalokasikan dan juga menyebarkan sumber daya tersebut secara selektif. Pengembangan hipotesis yang pertama yaitu representasi wanita dalam dewan direksi dan modal intelektual. Komponen modal intelektual yaitu ada 3 pencipta nilai. Yang pertama adalah human capital, structural capital, dan relational capital. Teori RBT adalah lensa teoritis terkemuka yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan representasi wanita dalam dewan direksi dan modal intelektual. Teori RBT berpendapat bahwa keunggulan kompetitif itu dapat dicapai melalui sumber daya tidak berwujud, yang mana sumber daya tidak berwujud tersebut adalah kunci keberhasilan organisasi dan dapat dibuat, dipelihara, atau dihabiskan melalui interaksi dengan para pemangku kepentingan. Keunggulan adanya representasi wanita dalam dewan direksi yaitu meningkatkan efektivitas komersial dan meningkatkan kemampuan dewan, keahlian, dan kebijaksanaan dan kecerdasan kolektif serta meminimalkan asimetri informasi dan meningkatkan transparansi, yaitu pendapat dari Clark et al. Tahun 2011. Kemudian didukung oleh bukti empiris dari Spanyol yang menunjukkan bahwa representasi wanita dalam dewan direksi dapat memastikan pengetahuan dan pengawasan manajerial yang lebih baik dan meningkatkan transparansi. Ini menurut Abad et al. Tahun 2017. Selain itu juga adanya representasi wanita dalam dewan direksi mengindikasikan bahwa pengetahuannya lebih baik tentang pasar dan identifikasi yang lebih baik terkait dengan pelanggan dan karyawan, dan dengan demikian menumbuhkan lingkungan informasi yang lebih luas untuk menyaksikan pengungkapan modal intelektual yang terdiri dari hal-hal yang berkaitan dengan karyawan, pelanggan, dan pasar. Menurut Tejedo Romero et al. Tahun 2017, sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu representasi wanita dalam dewan direksi berpengaruh positif terhadap modal intelektual. Pengembangan hipotesis yang kedua yaitu berkaitan dengan representasi wanita dalam dewan direksi dan kinerja perusahaan. Dibangun dari resource dependency theory yang menyatakan bahwa segala bentuk sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan itu harus digunakan semaksimal mungkin, yang mana tercermin dalam dewan direksi yang diverse dan well balanced dapat secara signifikan meningkatkan kerja perusahaan. Dewan yang memiliki diversitas anggota yang lebih tinggi akan lebih mampu menghadapi tantangan dan dinamika lingkungan bisnis. Selain itu, didukung oleh penelitian psikologi Wille et al. 2018
yang menyatakan bahwa wanita memiliki sikap kehati-hatian yang sangat tinggi, cenderung menghindari resiko, dan lebih teliti dibandingkan pria. Sisi inilah yang membuat wanita tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Untuk itu, dengan adanya wanita dalam jajaran direksi, dikatakan dapat membantu mengambil keputusan yang lebih tepat dan berisiko lebih rendah. Terdapat penelitian yang mendukung representasi wanita dalam dewan direksi meningkatkan kinerja perusahaan, antara lain Konyon dan 2017, Van den Overberens tahun 2020, kemudian ada Erhard et al. 2013, Tejedo Romero, Rau Entilt, Ward and Forker, Lau et al. Dan Terjesen et al. 2015. Adapun penelitian lain yang menemukan bahwa representasi wanita dalam dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan atau akan menurunkan kinerja perusahaan, yaitu ada penelitian dari Elwood and Garcia Lakel, Lam et al., Mustafa et al. 2020. Sehingga hipotesis kedua penelitian ini yaitu representasi wanita dalam dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Pengembangan hipotesis yang ketiga yaitu berkaitan dengan model intelektual dan kinerja perusahaan. Dibangun dari teori resource based, yaitu kinerja perusahaan didorong oleh keunikan sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan, baik sumber daya berwujud maupun tidak berwujud. Era sekarang dituntut untuk lebih memperhatikan sumber daya tidak berwujud. Sebuah perusahaan harus mengutamakan penggunaan sumber daya internal untuk mencapai keberhasilan bisnisnya. Terdapat beberapa argumen terkait model intelektual, yaitu menurut Kozlenkova et al. Tahun 2014, di mana sumber daya internal harus dikelola dengan baik sehingga menjadi berharga, langka, sulit ditiru, dan sumber daya yang tidak dapat diganti. Sumber daya ini akan menghasilkan aktivitas pasar produk yang optimal, produk yang lebih ekonomis, dan tentunya akan terpenuhinya kebutuhan konsumen ini akan secara lebih memuaskan. Kemudian yang kedua adalah untuk mengembangkan keunggulan kompetitif, perusahaan harus memiliki dan mengembangkan sumber daya dan kapabilitas yang unggul melebihi para pesaingnya. Untuk mencapainya yaitu dengan menggunakan model intelektual. Umumnya model intelektual lebih sulit dibangun dan diukur. Ini pendapat dari Kue et al. 2019. Terdapat studi sebelumnya yaitu dari Maji and Goswami, Smriti Endas, Suwarno and Cahyadi menyatakan bahwa tingkat model intelektual akan mempengaruhi kinerja perusahaan, termasuk produktivitas karyawan, peningkatan keterampilan karyawan, dan peningkatan laba. Oleh karena itu, semakin baik kualitas modal intelektual dalam suatu perusahaan, maka semakin efisien penggunaan modal perusahaan. Penggunaan modal yang efisien ini menunjukkan bahwa sumber daya telah dikelola dengan baik untuk menghasilkan nilai perusahaan yang lebih tinggi. Nilai perusahaan yang lebih tinggi mencerminkan tingginya tingkat kinerja perusahaan. Sehingga hipotesis ketiga yaitu model intelektual berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Pengembangan hipotesis yang terakhir yaitu hubungan representasi wanita dalam dewan direksi dan kinerja perusahaan melalui model intelektual sebagai pemediasi. Dibangun dari teori RBT, yaitu untuk mencapai keunggulan kompetitif, dewan direksi perusahaan harus dapat memperoleh sumber daya yang berharga. RBT lebih lanjut menggarisbawahi bahwa sumber daya tidak berwujud adalah kunci keberhasilan organisasi dan dapat dibuat, dipelihara, kemudian dihabiskan melalui interaksi para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan dapat mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk meningkatkan dan mempertahankan nilai jangka panjang ketika mereka memiliki informasi lengkap mengenai manajemen IC perusahaan. Keterlibatan wanita dalam dewan perusahaan dapat meminimalkan asimetri informasi dan meningkatkan transparansi, menurut Clark et al. 2011. Menurut Tejedo Romero et al. 2017, representasi wanita yang lebih tinggi dalam dewan perusahaan menyiratkan pengetahuan yang lebih baik tentang pasar dan identifikasi yang lebih baik terkait dengan pelanggan dan karyawan. Kemudian, Tejedo Romero juga melaporkan hubungan positif antara diversitas gender yang didasarkan pada proporsi bahwa direktur wanita di dewan perusahaan pada pengungkapan model intelektual. Selain itu juga wanita dianggap memainkan peran yang sangat bertanggung jawab dalam mengelola bisnis sehingga menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk bekerja dan juga membantu perusahaan dalam meningkatkan tata kelola perusahaan.
Dewan perusahaan dengan profil yang beragam dalam hal gender dapat memungkinkan untuk menangkap berbagai keterampilan dan kompetensi dan meningkatkan kemampuannya untuk menghasilkan ide-ide baru, menurut Shahzad et al. Tahun 2019. Menurut Pidani et al. 2020, model intelektual merangkum semua komponen yang diperlukan yang dapat membantu bisnis berkembang dalam hal kinerja keuangannya. Berdasarkan argumen tersebut, di atas, penelitian ini berpendapat bahwa efek langsung dari representasi wanita dalam dewan direksi pada kinerja perusahaan dimediasi oleh model intelektual, yaitu representasi wanita dalam dewan direksi akan meningkatkan intellectual capital yang pada gilirannya cenderung meningkatkan kinerja perusahaan. Kemudian H4 yaitu hipotesis keempat penelitian ini yaitu hubungan antara representasi wanita dalam dewan direksi dan kinerja perusahaan dimediasi oleh modal intelektual. Berikut ini adalah model penelitiannya, di mana representasi wanita dalam dewan direksi dinotasikan dengan DDW, model intelektual yaitu IC, dan kinerja perusahaan dengan FP. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian berkaitan dengan sampel dan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan yaitu seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI. Kemudian yang kedua adalah peneliti menggunakan sampel seluruh perusahaan terdaftar di BEI tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Kemudian peneliti menggunakan rentang 5 tahun sebagai periode pengamatan supaya sampel dapat mewakili populasi. Kemudian yang terakhir yaitu data yang diteliti merupakan gabungan dari cross-section dan time series yang disebut data pool. Kemudian untuk pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Kriterianya yaitu seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI, kemudian yang mempublikasikan annual report pada tahun 2015 sampai 2019. Yang kedua, seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI yang memiliki representasi wanita dalam dewan direksi perusahaan pada periode 2015 sampai 2019 berturut-turut. Kemudian yang terakhir adalah perusahaan memiliki data yang dibutuhkan lengkap sepanjang 2015 sampai 2019. Untuk teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan data sekunder dalam penelitian yang berupa daftar perusahaan yang memenuhi kriteria sampel. Kemudian data tersebut diunduh peneliti melalui website BEI, website perusahaan yang bersangkutan. Data representasi wanita dalam dewan direksi diperoleh dengan hand collecting yang bersumber dari annual report, dan data keuangan bersumber dari database Osiris. Berikutnya yaitu definisi operasional variabel. Penelitian ini menggunakan variabel dependen, variabel independen, dan variabel mediasi serta variabel kontrol. Untuk variabel dependennya sendiri yaitu kinerja perusahaannya diukur dengan Tobin skew. Variabel independennya yaitu representasi wanita dalam dewan direksi yang diukur dengan proporsi direktur wanita dalam dewan direksi. Kemudian untuk variabel mediasi yaitu modal intelektual yang diukur dengan VAIC yaitu oleh Pulik 2004. Kemudian untuk variabel kontrolnya yaitu umur perusahaan, leverage, ukuran dewan direksi, dan independensi dewan. Untuk teknik analisis data penelitian ini, yang pertama yaitu statistik deskriptif, kemudian yang kedua adalah uji asumsi klasik, kemudian untuk pengujian hipotesis, di mana penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh langsung dari variabel penelitian, kemudian analisis jalur untuk menguji pengaruh tidak langsung dari variabel penelitian, dan uji Sobel untuk mengidentifikasi tingkat signifikansi variabel mediator dalam penelitian. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.